Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Jidan Nugroho dari kelas MP1C. Di sini saya ingin menjelaskan bagian dari fotografi, yaitu ISO, diafragma, dan shutter speed. Oke. Fotografi dapat berfungsi penunjang dalam dunia digital marketing karena dengan menampilkan gambar produk yang bagus, masyarakat lebih mudah menarik perhatian target konsumen mereka. Dalam pemaparan materi fotografi, Irfando Purbaningrat menjelaskan soal teknis dari fotografi seperti hal dasar dalam pengoperasian kamera, yaitu segitiga exposure. Segitiga exposure terdiri dari shutter speed yang merupakan kecepatan motorik dari suatu kamera untuk menangkap sebuah gambar. Aperture yang merupakan diafragma dari sebuah lensa yang berfungsi mengatur gelap terang dan buramnya suatu gambar, serta ISO yang berfungsi mengatur gelap terang suatu objek dalam gambar. Jelas Irfando. Oke, yang pertama ada ISO. ISO adalah suatu ukuran untuk menentukan tingkat sensitivitas cahaya pada sensor kamera. Jika Anda melakukan setting ISO dengan tingkat yang tinggi, maka akan semakin sensitif sensor cahayanya. Pengaturan ISO memiliki dua cara. Sesuai dengan kondisi tempat, Anda mengambil gambar yaitu dengan pengaturan ISO rendah di tempat yang terang. Anda bisa mendapatkan hasil foto yang lebih akurat dan detail. Cahaya yang masuk membuat sensor kamera lebih kuat. Sementara jika Anda mengambil gambar di tempat yang minim cahaya, ISO tingkat tinggi menjadi lebih berguna. Dengan adanya ISO tinggi, Anda bisa mendapatkan foto dengan hasil yang lebih detail meski di tempat yang kondisinya minim cahaya. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai ISO, maka semakin terang foto yang dihasilkan. Oke. Pengaturan ISO ini bisa Anda lakukan sesuai dengan cahaya yang akan masuk ke dalam kamera mirrorless atau kamera DSLR. Kebanyakan kamera mirrorless atau kamera DSLR secara otomatis akan mengatur ISO dengan metode manual untuk mendapatkan hasil gambar yang baik. Nah, ISO ini berbeda dengan aperture. ISO merupakan cara Anda untuk mengatur cahaya yang akan masuk ke dalam lensa kamera. Jika Anda bisa mengatur ISO dengan tepat di tempat yang banyak maupun minim cahaya, Anda bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat. Sementara aperture merupakan suatu ukuran berapa besar, bukan lensa atau lensa terbuka pada saat Anda mengambil foto. Anda bisa melihat bukan lensa di bagian depan kamera DSLR yang menjorok keluar. Jika Anda memperlihatkan lensa lebih dekat, Anda akan bisa melihat lubang rana yang bisa membuka maupun menutup. Lubang tersebut merupakan tempat cahaya akan masuk ke dalam kamera mirrorless atau kamera DSLR. Selain pilihan auto, ISO kamera juga bisa diatur secara manual. Nah, macam-macam ISO kamera ini umumnya berkisar antara 100 sampai 3200 tergantung tipe kameranya. Misalnya pada kamera DSLR ada nilai ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, dan 6400. Rentang ISO antara 50 sampai 2800. Ini contohnya bisa kamu temukan pada kamera Canon EOS 3000D, Canon EOS 2200D, dan Canon EOS 1000D. Adapun Canon EOS 5D masih menerapkan ISO maksimal 3200. Untuk kamera Sony Cybershot DSC-400 memiliki jarak sensitivitas ISO mulai 80 sampai 6400. Sedangkan pada kamera mirrorless seperti Canon EOS M1000, Canon EOS 5, Nikon D5500 dan Nikon D3400, Nikon D3200 didukung oleh ISO menerapkan 25600.
Sekarang shutter speed. Shutter speed adalah lamanya waktu shutter kamera terbuka memaparkan cahaya ke sensor kamera. Pada dasarnya ini adalah berapa lama kamera kamu menghabiskan waktu untuk mengambil foto. Ini memiliki beberapa efek penting pada bagaimana gambar kamu akan muncul. Saat kamu menggunakan shutter speed yang panjang, juga dikenal sebagai shutter speed slow, kamu akhirnya mengekspos sensor kamu untuk jangka waktu yang signifikan. Efek besar pertama itu ada blur. Jika shutter speed kamu panjang, subjek bergerak di foto kamu akan tampak kabur di sepanjang arah gerakan. Efek ini cukup sering digunakan ke dalam iklan mobil dan sepeda motor, di mana rasa kecepatan dan gerakan dikomunikasikan kepada pemirsa dengan sengaja mengaburkan roda yang bergerak. Shutter speed lambat juga digunakan untuk memotret bima sakti atau objek lain di malam hari atau di lingkungan redup dengan tripod. Fotografer landscape mungkin sengaja menggunakan shutter speed yang panjang untuk menciptakan kesan gerakan di sungai dan air terjun sambil menjaga segala sesuatunya tetap tajam. Shutter speed juga dapat digunakan untuk melakukan hal sebaliknya, gerakan membekukan. Jika kamu menggunakan shutter speed yang sangat cepat, kamu dapat menghilangkan gerakan bahkan dari objek yang bergerak cepat, seperti burung yang terbang atau mobil yang lewat. Jika kamu menggunakan shutter speed yang cepat saat mengambil gambar air, setiap tetesan akan menggantung di udara dengan sangat tajam, yang bahkan mungkin tidak terlihat oleh mata kita sendiri. Sekarang diafragma. Diafragma adalah komponen berbentuk pipih dan dengan tingkap di tengahnya. Diafragma merupakan bagian dari lensa yang berfungsi mengatur sensitivitas cahaya yang masuk ke kamera. Saat ini jenis diafragma yang paling terkenal adalah diafragma yang tingkatnya dapat diatur besar kecilnya, yang disebut diafragma iris atau hanya iris. Diafragma terletak di dalam lensa, terdiri dari sejumlah lembaran logam, umumnya 5, 7, 8 lembar, yang dapat diatur untuk mengubah ukuran lubang pada kamera, yang disebut tingkap atau aperture, di mana cahaya akan lewat. Prinsip kerjanya seperti pupil pada mata manusia. Diafragma selalu ada dalam sebuah kamera dan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi banyak tidaknya penerimaan cahaya yang ada pada sebuah foto atau gambar. Faktor-faktor yang mempengaruhi gelap terangnya sebuah foto atau gambar adalah shutter speed, kecepatan rana, diafragma, dan ISO, sensitivitas penerimaan cahaya pada kamera. Menurut Jazardi, bukan diafragma adalah alat mengukur cahaya yang dapat masuk ke dalam lensa kamera. Bukan diafragma berbentuk lembaran bundar terbuat dari logam yang bisa membuka dan menutup. Diafragma berbentuk seperti lubang yang bisa diatur besar kecilnya. Diafragma terletak pada lensa dari kamera yang digunakan, maka setiap lensa memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup diafragma yang berbeda-beda. Misalnya, ada lensa 17-50 mm f/2,8, maka lensa tersebut bisa membuka bukaannya hingga bukaan 2,8, berbeda dengan lensa 18-55 mm atau f3,5-5,6. Lensa ini hanya bisa membuka bukaannya hingga 3,5. Troubleshooting hasil foto lebih gelap atau terang daripada yang kita inginkan. Hal ini bisa disebabkan beberapa hal. 1. Jika warna putih atau sumber atau pantulan cahaya mendominasi, maka hasilnya akan cenderung lebih gelap dan dari yang diinginkan. Jika warna gelap atau bayangan mendominasi, maka hasilnya akan cenderung terlalu terang. Anda bisa melakukan penyesuaian dengan menggunakan exposure compensation atau mengubah metering yang digunakan agar metering dilakukan berdasarkan daerah-daerah tertentu saja. 2. Mungkin segitiga exposure-nya sudah mentok. Jika Anda memotret objek yang terlalu terang, misalnya
maka mungkin saja walaupun shutter speed sudah paling cepat, aperture sudah paling kecil, dan ISO sudah paling kecil, namun tetap saja intensitas cahaya yang masuk terlalu terang. Apalagi jika Anda mematok salah satu atau lebih segitiga exposure, misalnya Anda mematok aperture dan ISO, sehingga kamera hanya bisa mengatur shutter speednya saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ahmad Jidan Nugroho dari kelas 1C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.